Surat kerjasama yang diminta Tuan Mitile sudah siap, Tuan. Menurut surat kabar, Manjita dan keluarganya akan memiliki 10% dari bisnismu. Tolong tanda tangani ini. Lakan sudah meminta maaf pada kami. Jadi semuanya tidak ada masalah. Jadi kau bisa kuliah lagi sekarang. Hanya ada air di bawah jembatan. Kau harus melupakan apa yang terjadi. Dan kau bisa kembali ke kampus juga. Kenapa kau tidak menikah? Kenapa kau tidak khawatirkan pernikahanmu sendiri daripada kau mengkhawatirkan pernikahanku? Masih ada waktu untuk pernikahanku. Lakan mengizinkanku untuk kuliah lagi. Jadi aku punya waktu. Kenapa tehnya lama sekali? Apa ibu mertuamu meninggal? Kenapa ada pemusik di sini? Kakak ipar, kau ini bicara apa? Ini bukan prosesi kematian, tapi pernikahan. Tidak usah banyak bicara. Sekarang kau lihat siapa yang akan menikah. Kenapa kita tidak tahu? Oh ya, jangan lupa kembali dan bilang padaku ya. Kadang aku terlalu bersemangat. Hei, wanita yang di sana itu seperti Reka. Sepertinya dia. Mau kemana dia dengan musisi itu? Bu, aku... Sini, berikan pada ibu. Tutup kepalamu, cepat. Letakkan di sana, sana. Sarinya ditaruh di sana. Nyonya Tagor. Salam. Salam. Apa yang membawa Anda pagi-pagi ke sini? Orang bilang pagi hari membawa keberuntungan. Punam, sentuh kakinya, nak. Iya. Salam, Bibi. Oh, tidak usah. Tidak usah menyentuh kakiku. Kalau tidak keberatan, peluk aku saja. Aku bisa menenangkan hatimu, nak. Jangan panggil aku Bibi mulai sekarang ya. Aku tidak suka mendengarnya. Mulai sekarang kau harus panggil aku Ibu. Ya sudah, kita duduk saja. Duduklah. Reka. Apa yang kau lakukan? Aku sedang memberinya sagun, Bibi. Sagun ini untuk pernikahannya dengan Lakan. Aku memutuskan untuk tidak menunda-nunda pernikahan mereka. Kami akan menikahkan mereka bulan ini juga dan membawa Punam ke rumah kami sebagai menantu. Kenapa kau tidak khawatirkan pernikahanmu sendiri daripada kau mengkhawatirkan pernikahanku? Masih ada waktu untuk pernikahanku. Lakan mengizinkanku untuk kuliah lagi. Jadi aku punya waktu. Dufan! Periksa di mana para wanita di rumah ini berada. Apakah mereka kawin lari dengan kekasihnya? Madan! Apa kau cuma akan bergosip sendirian atau kau akan melibatkanku? Tapi nenek, Bibi Reka kan... Aduh, Gudi. Itu kan berita baik.
Jangan buang waktu untuk menyiarkannya. Dan tidak perlu repot, aku akan memberitahunya sendiri. Nyonya, kau pasti memberiku hadiah karena memberimu kabar baik ini. Dan karena ini adalah kabar baik, hadiah kecil saja tidak cukup. Kau harus memberiku hadiah yang besar. Tidak usah berbelit-belit dan langsung pada pokok masalahnya. Kalau tidak, aku akan memukulmu. Ibu Lakan, Reka baru saja memberikan Sagun kepada Punam. Dia berencana menikahkan mereka bulan ini. Aku yakin aku tidak hanya dapat hadiah karena memberimu kabar baik, tapi aku juga akan mendapat uang. Mm. Ah, mm. Nyonya, aku pikir jika kau mau memberi uang muka untuk pernikahan, itu akan membuatku sangat, sangat bahagia. Semua penduduk Begusarai pernah melihatmu tampil, Bindia. Eh. Bagiku itu sudah basi. Mm. Keluarga Takur tidak menyukai itu. Apa maksudmu? Maksudku, pekerjaanmu selesai sampai di sini. Kemasi tasmu dan berangkatlah ke Patna besok pagi. Nyonya, kau bercanda kan? Haria, ambilkan senjataku. Tidak, Nyonya. Aku baru ingat kalau kau tidak suka bercanda. Baiklah, aku akan pergi. Aku akan pergi sekarang. Tunggu. Pastikan kau kemasi semua barangmu. Jangan sampai ada yang tertinggal. Jadi Reka sudah memutuskan tanggal pernikahan. Kalau begitu, panggil Pulan ke sini. Baik. Iya, Bu, aku segera pulang. Yang aku dengar, Reka memang menyebutkan pernikahan Lakan dan Punam. Tapi dia tidak mengatakan dia akan memutuskan hari ini juga. Kenapa dia tiba-tiba melakukan ini? Aku rasa dia sudah kehilangan akal. Sepertinya dia perlu ke dokter. Bagaimana dia bisa melakukan ini tanpa persetujuanmu atau ibu? Tapi jangan khawatir, Pulan. Aku akan bicara dengannya. Salam, Paman. Paman pergi kemana, Kak? Kami sudah mendapatkan kontraknya. Dan aku perlu tanda tangannya. Lakan, aku rasa kau tidak perlu lagi untuk bergantung pada kontrak kecil ini.
Kau akan punya 10% dari bisnis kami. Kita akan menjadi mitra. Aku tidak mengerti. Aku akan jelaskan semuanya. Ayah memberikan 10% saham bisnis kepada Manjita. Dan entah dari mana, ibumu tanpa membuang waktu dan tanpa berdiskusi dengan seseorang atau tanpa memberitahu siapapun, memutuskan untuk memberi juga kepada Punam. Apakah kau mengerti atau aku perlu menjelaskannya lagi lebih jauh kepadamu? Nah, sampai di sini kau mengerti atau belum? Ibumu telah melewati semua batasan. Tanpa izin ibu dan Pulan, kau melanjutkan dan menetapkan tanggal pernikahan sendiri. Jangan marah-marah padaku, kepalaku jadi pusing. Tenanglah. Aku juga punya hak untuk menetapkan tanggal pernikahan mereka. Kau memang berhak, tapi kau harus membahasnya dengan Pulan dan ibu terlebih dahulu. Apa mereka juga mendiskusikannya dengan kita? Ketika mereka menjodohkan putra kita dengan putri nelayan itu, aku tahu mana yang benar dan yang salah. Aku harus memaksakan diri untuk menyetujui semua hal ini. Bukankah yang menjadi mertuanya adalah kita? Bukannya berterima kasih, kau malah marah padaku. Bagimu, semua yang dikatakan Pulan itu seperti berkah, sedangkan aku yang bicara seperti sebuah kutukan. Kenapa kau harus selalu meledakkan sesuatu di luar ukurannya? Nah, tanggal pernikahan sudah ditentukan. Aku tidak bisa mencabut kata-kataku. Karena Pulan dan ibumu adalah yang tertua di keluarga, kita akan memberikan salinan undangan untuk acara pesta pernikahan. Hah? Bahkan di pesta pernikahan nanti, kita akan memberikan mereka tempat duduk di baris pertama. Kau senang kan? Pernikahan anakku akan terjadi karena campur tanganku. Apa ibu yakin? Bukan untuk 10% saham bisnis Paman Pulan? Jadi Punam datang menyalip hanya untuk menang dariku ya? Aku bicara atas namamu, karena aku tidak bisa bicara. Dia mengatakan semua ini padaku sendiri. Dia bilang dia ingin menyelesaikan kuliahnya sebelum menikah. Lakan bahkan setuju hal ini. Dia sangat bahagia tadi malam. Seperti itu. Beginilah yang namanya wanita, Priom. Mereka memiliki banyak impian untuk diri mereka, tapi pada saat yang sama, mereka juga sadar mereka harus menikah dan memulai keluarga baru. Dan setelah sagun diberikan, mereka mulai bermimpi tentang pernikahan. Sebagai wanita, kami mencari kebahagiaan. Benar kan, Punam? Kau tidak bisa mengerti tentang seorang wanita. Tapi aku yakin sekali bahwa Punam sangat senang dengan apa yang terjadi hari ini. Benar kan, Punam? Lupakan saja. Kalau begitu, kau makan manisan dulu. Ini ambillah. Manisan ini dari calon mertuanya Punam. Iya. Bibi, bisa aku minta teh? Sebentar aku ambilkan. Bagaimana bisa kau melakukan itu? Aku percaya padamu, makanya aku bicara. Seharusnya kau tidak mengatakan itu pada ibu. Karena aku tahu kau tidak akan mengatakan apapun. Jadi aku... Yang kau lakukan itu buruk. Dan mulai saat ini, kalau kau beritahu siapapun apa yang aku katakan padamu, maka aku tidak akan cerita lagi padamu. Kalau kau seperti itu, kau bukan orang yang bisa dipercaya. Makan manisannya dulu, kemudian pergi. Aku tidak akan buat keributan saat ada ibu. Bukannya berterima kasih, kau malah mengusirku dari sini. Ada masalah kau mencariku. Priam, Priam. Kau itu pengkhianat. Aku juga seperti itu tapi hanya dalam hal wanita, ya kan? Tapi kau, yang kau lakukan... Lupakanlah. Tapi aku harus memberitahumu bahwa aku tidak akan pernah membantumu lagi.
Kalau begitu tunggu apa lagi? Ayo menikahlah sekarang. Daripada kau menunggu lebih lama lagi, lebih baik besok saja kau menikah. Apa hubungannya dengan saham 10%? Sampai kemarin ibu menentang perjodohan ini. Tapi begitu Paman Pulan memberikan 10% saham untuk Manjita, ibu tidak membuang waktu untuk menentukannya. Apa dia pikir tidak ada yang akan mengerti? Hah? Dan kami Tiles, dia tahu tentang ini dalam waktu 2 menit. Apa? Apa Mitiles mengatakan itu padamu? Mitil... Ya Tuhan, ampunilah aku. Seharusnya kau bunuh aku sebelum aku mendengar semua ini. Mitiles, aku selama ini selalu menganggap kalau Mitiles itu seperti anakku sendiri. Apa yang dia pikirkan tentangku? Dia pikir aku ini serakah? Ya Tuhan, apa aku ini salah? Katakan di mana salahku kalau Pulan memutuskan untuk memberikan 10% saham kepada Manjita, lalu salahnya di mana? Perjodohan Lakan dan Punam sudah ditetapkan 8 tahun yang lalu. Itu artinya kalau mereka menikah 10 tahun dari sekarang, aku akan tetap dianggap serakah. Ya Tuhan. Baiklah, tidak apa-apa. Mulai hari ini, aku menyerah. Aku akan serahkan semua perhiasan ini pada kalian. Aku tidak akan menyentuh hal yang materialistis lagi. Tidak, percayalah. Aku akan membuktikan pada kalian. Aku akan membuktikan kepada semua penduduk di Bagusarai bahwa aku bukan wanita yang serakah. Ibu, aku minta berhentilah bereaksi berlebihan. Apa yang ibu lakukan? Ini takdirku. Anak yang selama ini aku kandung selama 9 bulan tidak membela aku ketika aku merasa dihina. Aku tidak ingin apa-apa. Aku menyerah. Ibu, dengarkan aku dulu. Mulai hari ini, aku akan menyerah pada kesenangan duniawi. Ibu! Reka! Reka, buka pintunya. Apa kau sudah gila? Reka, buka pintunya cepat. Ayo. Jangan coba-coba membuka pintu itu. Aku bersumpah, aku akan bunuh diri. Reka, buka pintunya. Pintunya akan terbuka setelah aku. Kalau tidak dibuka, aku hancurkan pintu ini. Tidak. Ayo cepat buka, Reka. Tidak. Buat persiapan untuk ritual terakhirku. Atau minta pada Mitiles untuk datang ke sini dan meminta maaf padaku. Para lelaki memberi perintah dan para wanita harus mematuhi. Namun kau malah menentang tradisi ini. Ibu, masalahnya... Diam. Kalau Reka memang ingin menikahkan Lakan dengan Punam, dia harusnya datang padaku lebih dulu. Kita semua bisa pergi bersama untuk memberikan Punam Sagun. Tidak ada yang akan menolak. Tapi dia jalan sendirian. Ini adalah kekayaan yang sudah dibagi dan bukan untuk keluarga.
Berani sekali dia mengambil keputusan sendiri. Di mana dia sekarang? Harusnya dia yang datang, bukan kalian. Ibu, dia itu... Sebenarnya kami ingin mengajak ibu ke sini. Tapi dia mengunci diri di kamar, nih. Dia terus mengoceh tentang dia yang tidak menyetujui perjodohan karena keserakahan. Siapa yang bilang kalau perjodohan ini karena keserakahan? Baiklah, kami Tiles yang sudah memberitahuku. Aku katakan hal itu ketika aku hilang kesabaran. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Bibi Reka belum pernah melakukan apapun untuk Punam. Tapi sekarang setelah Manjita diberi bagian 10%, dia tidak menyanyiakan untuk memberikan. Apa itu kebetulan? Lupakan itu. Sebelum mengambil langkah besar seperti itu, dia merasa perlu membahas, memberitahu, atau bahkan bertanya kepada para sesepuh. Begitu banyak kebetulan yang tidak terjadi, bahkan secara kebetulan. Apa yang sedang terjadi? Baiklah, aku akan mendengarkan, jadi tolong jelaskan padaku. Cukup! Aku masih di sini untuk khawatir dan mengerti tentang apa yang dilakukan anggota keluarga ini. Dalam keluarga ini, kalau seorang yang lebih tua mengambil pisau untuk mengorok leher yang lebih muda, maka yang lebih muda akan membiarkannya. Tapi kalian malah berdebat. Ayo, minta maaf pada bibimu. Dia lebih tua darimu. Apa kau tidak mendengarku? Iya, ya. Ini lentilnya, sudah siap. Hmm. Maya, ibu sudah membuat okra goreng. Jadi, aku bawakan beberapa untuk Priom. Apa kalian berdua bertengkar lagi? Katakan padanya kau kesini mau minta maaf. Apa kau yakin dia mau bicara? Dia tidak akan bicara karena malu. Itu tidak akan pernah terjadi. Aku ingin tahu bagaimana dia berkelahi dengan Priom. Ya Tuhan. Manisan ini agak manis, bukan seleraku. Ya Tuhan, kenapa kau tidak bisa menambahkan rasa manis di dalam kehidupanku? Dengan begitu, aku tidak akan merasa khawatir. Apa mereka sudah pulang? Makananku belum habis. Reka! Masuk, Mitiles. Reka, dengarkan aku. Reka! Buka pintunya. Di sini ada Mitiles. Mitiles ada di sini untuk bicara. Lodonya tersangkut di dalam tenggorokanku. Aku tidak bisa menelan atau memuntahkannya. Halo. Bagaimana kabarmu, Punam? Apa kau tahu, aku sangat sibuk hari ini. Sampai-sampai aku tidak bisa memberikan selamat kepadamu. Selamat ya untuk pernikahanmu.
Kenapa kau tidak berterima kasih? Sepertinya kau tidak bahagia. Eh, Maksudku, memang sulit untuk gadis meninggalkan rumah orang tuanya setelah dia menikah. Aku bisa mengerti, aku pun begitu. Contohnya saja kasusku. Hanya beberapa hari sejak aku datang ke sini, tapi dalam beberapa hari ini, aku semakin menyukai kota ini dan orangnya. Aku tidak bisa memberitahu betapa bahagianya aku. Tapi Nyonya tidak mengerti. Dia tidak mau mengerti aku. Dia menyuruhku untuk pergi. Punam, kau kan calon menantu yang akan segera menjadi anggota keluarga. Aku yakin kau akan bisa merubah pikirannya. Katakan padanya kalau kau ingin aku menari di pernikahanmu. Atau bilang kau menolaknya kalau bukan aku yang menari. Apalagi yang kau pikirkan? Ini bukan waktunya untuk berpikir. Kalau kau berpikir terlalu lama, wanita tua itu akan mengusirku besok. Maksudku Nyonya. Tolong ya, yakinkan dia untukku. Aku mohon, ayo ikut aku. Apa kau tidak malu? Karena sudah menjebak Mitiles. Apa kau tidak malu menyakiti Maya dengan cara seperti ini? Wanita sepertimu seharusnya tidak diizinkan masuk ke Begusarai. Luar biasa. Bagaimana itu jadi benar saat kau yang melakukannya? Kenapa itu adil? Tetapi saat aku melakukannya, itu dosa. Jika kau yang melakukannya di teras, itu persahabatan. Dan jika aku yang melakukannya, itu adalah dosa. Dengar ya Punam, pekerjaanku adalah menghibur pria. Itu pekerjaanku, tapi apa itu bagimu? Kau sudah memiliki Lakan di satu sisi dan Priom di sisi lain. Kau akan menikah dengan salah satunya. Tapi kau berselingkuh dengan yang lain. Kau terus menatap ke bawah saat bicara dengan Lakan. Tapi kau menatap mata Priom saat dia bicara denganmu. Lakan adalah tunanganmu. Tapi kau curahkan isi hatimu untuk Priom. Aku yakin Lakan juga merasa lapar. Tapi aku tidak melihat kau memberikan makanan untuknya. Kau malah memberikan makanan itu untuk Priom. Hah? Apa kau pikir dunia ini bodoh? Aku harus mengatakan Punam. Ini tugasku untuk memainkan permainan. Tapi dengan wajah polos dan pakaian yang seperti ini, kau memainkan permainan lebih baik dari aku. Apa kau mencoba menantangku? Jangan pernah berani menunjuk padaku. Kalau kau pikir aku seperti lumpur, aku akan menodaimu jika kau melempariku dengan batu. Maafkan aku. Aku pasti melukai jarimu. Reka, buka pintunya. Ambil jalan yang lebih tinggi dan maafkan dia. Bagaimanapun juga dia keponakanmu. Kau jangan begitu kepada keponakanmu. Ayo cepat buka pintunya. Mitiles, kenapa kau tidak memintanya sendiri?
Bibi, buka pintunya. Ini aku, Mitires. Kata paman, Bibi berhenti makan. Apakah Bibi... Maksudku, aku berharap Bibi tidak apa-apa di dalam kamar sana. Kalau begitu, kita buka paksa pintunya. Kalau mereka masuk, maka kebohonganku akan terbongkar. Oh, oh. Dengar, mereka sudah cukup. Kalau tidak, aku akan meminta Mitires untuk pergi. Ayo, aku antar kau keluar. Aku antar kau pulang. Baik. Ayo, ayo. Bisa paman ceritakan bagaimana keadaannya? Halo, Punam, ini aku. Aku tahu kalau kau sedang ada di dalam sekarang. Ayo buka jendelanya. Ayolah buka. Ini sudah larut malam. Aku tahu kau tidak bisa datang untuk minta maaf padaku. Karena itu aku datang ke sini. Aku sengaja menemuimu. Ayolah minta maaf padaku. Aku datangkan untuk itu. Kita akhiri pertengkaran kita. Buka jendelamu sekarang. Ayo cepat. Aku maafkan kau meskipun kau belum minta maaf. Buka jendelanya atau aku akan marah lagi padamu. Ingat kata-kataku ya. Selanjutnya aku tidak akan baik lagi padamu. Baiklah, baiklah. Kau menang, aku kalah. Apa kau senang sekarang? Kau puas? Buka jendelanya. Aku akui itu adalah kesalahanku. Aku setuju. Aku salah dalam hal ini. Aduh, aduh, aku berdarah. Aku berdarah karena paku. Aduh, sakit sekali rasanya. Aduh, tolong aku. Bantu aku, Punam. Bantu aku berdarah, Punam. Aku tahu. Kau berdiri di dekat jendela sekarang. Kenapa tidak kau buka saja? Apa yang kulakukan sampai membuatmu marah seperti ini? Kenapa aku tidak mengatakan sesuatu? Ayolah Punam, bicaralah padaku. Dengar ya, kau akan menikah sekitar 1 bulan lagi kan? Lalu setelah itu kau akan pindah ke rumah Lakan. Aku tidak ingin menyanyiakan waktu yang tersisa untuk perkelahian yang sepele seperti ini. Aku akui bahwa aku pura-pura, tapi persahabatan kita adalah hal yang sangat nyata. Benar kan, Punam?
Punam? Kau ini hanyalah gadis yang sangat keras kepala. Apakah kau pikir kau benar-benar bisa mengalahkan aku? Iya, aku bisa saja membuka jendelamu, tapi aku tidak akan melakukan itu karena kita teman. Silakan ganggu aku sebanyak yang kau mau. Mari kita lihat siapa yang menyerah lebih dulu nanti ya. Kau pasti meminta pertolongan dariku. Maafkan aku, Bibi. Apa kau datang ke sini untuk minta maaf padaku? Maafkan aku. Apa? Kau bilang apa? Aku tidak dengar. Aku bisa buta dan tuli karena aku belum makan seharian. Aku membuat kesalahan. Lidahku tergelincir. Tidak. Kau tidak bermaksud untuk minta maaf. Aku percaya kalau kau datang ke sini karena ayahmu yang memintamu. Tidak apa-apa. Aku akan memberitahunya untuk tidak memaksamu melakukan hal seperti ini lagi. Aku tahu kau datang ke sini bukan untuk minta maaf. Aku minta maaf karena aku mau dan aku tahu bahwa aku salah, Bibi. Jangan lakukan itu. Kau memiliki tempat di hatiku dan bukan di kakiku. Oh. Memangnya dia siapa? Hah? Dia bahkan tidak mau membuka jendelanya. Kalau aku dan dia bukan teman, maka aku pasti akan memaksa untuk membuka jendelanya. Perhatian, perhatian, perhatian. Priom Thakur diketahui ditakuti di seluruh Begusarai. Tapi dia bukan siapa-siapa ketika dia di hadapan Punam. Beraninya kau bicara begitu? Aku adalah putri di rumah ini. Kau bisa mengganggu aku tetapi kau tidak bisa memukul aku. Ya, tapi aku berani memukul dia. Baiklah, pukul saja kalau kau berani. Ayo pukul. Aku suka melihat kalian semua bekerja dan aku suka setiap bagiannya. Ayo pukul aku. Memangnya dia pikir dia siapa? Kenapa kalian ribut sekali? Seperti ada konser saja. Benarkah begitu, Nenek? Kenapa Nenek tidak bergabung saja? Apa yang terjadi? Apa seorang gadis menolakmu? Astaga, itu pasti menyakitkan. Nenek, hal sepele seperti itu tidak berarti apa-apa bagiku. Dia kehilangan akal sepanjang hari. Itu karena Punam tidak mau lagi berbicara dengannya, Nek. Kalian memang minta dihajar ya?
Iya, iya. Ayo, Kami akan sini pergi. kalian. Iya, Keluar iya. sekarang, keluar. Jangan, jangan, jangan. Aduh. Nenek pasti menikmati ini kan? Tidak. Dengarkan saranku. Duduk sini. Punam dan kau tumbuh bersama. Kau sendiri punya banyak teman. Tapi Punam tidak punya teman sama sekali. Langsung ke intinya saja, Nek. Semua orang tahu itu. Kau satu-satunya yang tahu kalau dia tahan dengan keusilanmu itu. Ya, aku juga tahan dengan sikapnya, Nek. Aku sadar. Kalian berdua sudah terbiasa. Saling bercanda atau bertengkar. Tapi hal ini akan segera berubah. Ingat baik-baik apa yang aku katakan. Dia mengerti. Sudah saatnya kau melakukannya juga. Tidak banyak yang berubah untuk seorang pria ketika dia akan menikah nanti. Namun segalanya sangat berbeda untuk seorang wanita. Dia harus menjaga keluarga dan harus memenuhi berbagai norma sosial. Lihat saja Maya contohnya. Setelah memiliki ibu mertua modern seperti aku, dia tidak bisa bergaul dengan teman-temannya lagi. Seberapa sering dia mengunjungi orang tuanya? Hah? Jadi, maksud Nenek kami harus akhiri persahabatan kami? Tidak akan berakhir. Tapi kalian pasti akan berpisah. Kau harus mulai mempersiapkan diri dari sekarang. Nenek tidak sekeren yang Nenek kira rupanya ya. Nenek mengaku sebagai orang modern. Tapi pemikiran Nenek sangat kuno. Ingat kata-kataku, Nek. Aku pastikan hal ini pada Nenek. Aku, Priom Thakur, menyatakan bahwa persahabatanku dengan siapapun tidak akan berakhir selamanya. Ayah, mejanya mau dibereskan? Apa Mitiles sudah kembali? Mitiles, Ya, ya. kemarilah. Apa kau kesal pada ayah? Jangan katakan itu, Ayah. Bagaimana aku bisa kesal padamu? Aku yang salah. Baiklah. Ayo duduklah. Tidak, aku di sini saja. Kenapa kau kelihatan kesal kalau kau baik-baik saja, Mitiles? Apa kau berpikir ayah tidak tahu? Bagaimana mereka telah menetapkan pernikahan Lakan dan Punam lebih awal?